Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Andis dengan NPM 2335954 dari kelas E. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita yaitu bab ke-10 yaitu Global State Management Beyond Prose Drilling. Nah, untuk pencapaian pembelajaran ini yang pertama itu kita akan mengidentifikasi gejala dan dampak negatif dari masalah drilling pada arsitektur aplikasi yang berskala besar. Lalu menerapkan React Context API sebagai solusi bawaan untuk data global statis seperti tema dan autentikasi. Yang ketiga itu menguasai Justin sebagai manajer state modern yang minimalis, ringan, dan bebas boilerplate. Lalu menggunakan teknik selectors untuk mengoptimalkan performa rendering dengan hanya mendengarkan perubahan data yang spesifik. Lalu mengimplementasi state persistence menggunakan middleware untuk menyimpan data sesi pengguna. Nah, yang pertama ada proof drilling problem, the bucket briquette. Nah, bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadam kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaring panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua, orang yang kedua ke orang tiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkannya ke api. Nah, orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakannya untuk mandi, mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Nah, dalam istilah React itu, inilah yang disebut dengan proof drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut ke cicitnya, melewati banyak lapisan perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Nah, masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu yang sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskannya ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Nah, komponen perantara menjadi kotor dengan approach yang bukan urusan mereka, melanggar prinsip single responsibility. Nah, selain masalah pemeliharaan kode, proof drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Nah, ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya itu, ketika sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Nah, dalam kasus proof drilling, jika data user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal secara visual, tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau laggy pada perangkat pengguna. Nah, gejala proof drilling ini biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode seperti komponen user lalu di dalamnya itu komponen B user sama dengan user dan seterusnya sampai 5 kali, itu akan adalah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil, di mana komponen paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucunya. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file satu persatu ke atas seperti detektif. Nah, solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat yang bisa diakses oleh komponen manapun, di kedalaman berapapun secara langsung. Komponen avatar bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar dari Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. Lalu yang kedua ada React Context API, the Broadcast System. Nah, sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, React sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah proof drilling, yaitu Context API.
Pikirkan kontak API sebagai sistem pengarah suara di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Nah, ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ke ketua kelas ke murid. Sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Nah, mekanisme kontes terdiri dari dua pemain utama, provider dan consumer. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pada aplikasi. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen bawahnya. Customer adalah komponen apa yang dibawa provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada jauh di kedalaman susunan folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user. Melompati semua komponen di antaranya, ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks SPI sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Contoh terbaik pengguna konteks adalah untuk pengaturan tema, autentikasi, atau lokalisasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, tetapi tidak berubah setiap milidetiknya. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam reaknya. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use context dari provider tersebut akan dipaksa untuk merender. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detiknya. Setiap detik puluhan komponen akan dirender ulang, menyebabkan performa aplikasi unlock. Nah, konteks tidak memiliki fitur seleksi data. Bawaannya canggih untuk mencegah render massal ini. Ia seperti senapan shotgun yang menyerba luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Nah, selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hole atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, file root aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tetap saja ini menambah kompleksitas suatu komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik cannot destruct property of independent. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, yang berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native. Lanjut, yang ketiga itu Zustand Architecture The Cool Kid. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state-nya. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action Redux types middleware dan store configuration yang sangat panjang hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengemudi Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP. Di kantor pemerintah lama, efektif tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah The Standard, pustaka manajemen state buatan tim Pointmanners yang namanya diambil dari bahasa Jerman State, dan kondisi Zustand adalah antithesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Zustand adalah hook first, membuat state global dengan Zustand semudah membuat custom hook biasa. Kamu harus memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel statemu, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya. Dalam satu objek yang sama, tidak perlu memisahkan file action dan reducer, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor hookster tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Rasanya seperti menggunakan useState, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Nah, keunggulan utama Zustand itu untuk pengembangan mobile dan ukurannya yang sangat kecil. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Zustand sangat ringan dibandingkan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zustand tidak beropini. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun startmu sesuai gaya coding timemu.
Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam membuat fitur tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Zestan juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas. Di dalam fungsi setternya, Zestan menggunakan konsep immutability secara otomatis. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operator spread di setiap baris kode ya. Jika kamu hanya mengubah properti di level atas API-nya, dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Zestan juga bisa digunakan di luar komponen React. Misalnya di dalam fungsi utilitas atau event handler murni, sesuatu yang sulit dilakukan dengan use context biasa karena keterkaitannya pada komponen React-nya. Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Zestan untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola action secara natif untuk memanggil API. Kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch user di dalam store Zestan yang melakukan await fetch, lalu mengupdate state user data saat selesai. Nah, pola ini memasukkan logika bisnis ke dalam satu tempat, sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada tampilan. Ini adalah prinsip separation of concurrence yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Zestan adalah cool kid on the block yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini kita akan menggunakan Zestan sebagai standar utama manajemen satu state client karena keseimbangannya sempurna antara kemudahan pengguna dan performa. Lupakan boilerplate masa lalu dan selamat datang di era manajemen state yang menyenangkan. Lanjut, yang keempat itu select dan optimization the sniper approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zombie chat atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah star global yang menyimpan dua hal, timer dan username. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti kontak API tanpa optimasi komponen yang hanya menampilkan nama user dan akan ikut berkredit. Setiap kali timer berubah detiknya, ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penjembat jitu jika kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebincangan data lain di sekitarnya. Zestan menggunakan konsep selectors untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook star, kita tidak sekedar mengambil seluruh objek statnya, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector. Ini fungsi kecil ini memberitahu Zestan, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Meskipun keduanya terhubung ke star raksasa yang sama, ini memecahkan masalah performa yang kita temui di Kotlin API. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secepat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton semua 500 saluran secara bersamaan. Selain selector primitif, kita juga sering perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi, misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat selector yang menghitung, namun hati-hati dengan selector yang mengembalikan objek atau area baru setiap kali dijalankan. Secara default, mematikan objek berdasarkan referensi. Jika selectormu mengembalikan objek baru, React akan mengira itu data yang berbeda sebelumnya dan memicu render ulang. Untuk kasus ini, Zestan menyediakan hook use shallow atau fungsi pembanding custom untuk memberitahu React bahwa isinya sama meskipun wadahnya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis tapi juga soal etika pengguna baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat. Dengan menerapkan pola selector secara display, kamu memastikan bahwa aplikasimu ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan React Tools atau Flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan mendapat grafik commit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi lampu kedip-kedip di seluruh layar saat satu tombol ditekan. Pola pikir select only what you need ini harus menjadikan kebiasaan. Jangan malas dengan mengambil seluruh state hanya karena lebih cepat diketik, kemudian sesaat itu dibayar mahal oleh performa aplikasi di masa depan. Jadilah developer yang presisi. Ambillah data state seperti seorang ahli bedah, bukan seperti orang yang sedang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. Lanjut, yang kelima
yaitu state precedence, the safe game feature. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang proof state dan store memiliki satu kelemahan. Semuanya hidup di dalam RAM, artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau merestore HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur precedence atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk agar bisa dipanggil kembali nanti. Justin memiliki malware bawaan bernama Prestige yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membuka konfigurasi StarMode dengan fungsi Prestige dan memberi nama uniknya. Setelah kali kamu mengubah state-nya, Justin akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP, dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka, Justin akan melakukan proses hydration. Ia membaca data dari penyimpanan lokal dan menyuntikkannya kembali ke dalam state RAM-nya. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Secara teknis direct nanti kita perlu memilih media penyimpanannya. Pilihan standar lama adalah asynchronous yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key value yang disembahkan oleh WeChat. Ditulis dalam chip lepas dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat dari asynchronous. MMKV sangat cepat karena ia memetakan memori secara langsung, sehingga proses baca tulis terasa instan dan sinkron. Mengintegrasikan Zastan dengan MMKV memberikan pengalaman presensi yang seamless. Tidak ada jeda loading saat aplikasi membaca data sesi pengguna. Namun ada aturan penting dalam persistensi, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, dan is mode open adalah satu sementara yang sebaiknya direstore setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status errornya permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya. Middleware Process Justin menyediakan opsi particularized yang memungkinkan kita memiliki properti mana saja yang ingin simpan dan mana yang dibuang. Gunakan fitur ini hanya untuk menyimpan data esensial seperti token autentikasi, pengaturan tema, dan data keranjang belanja. Nah, isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau asynchronous pada dasarnya tidak terenkripsi secara default. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Untuk data super sensitif, gunakan Secure Store atau keychain yang menyediakan enkripsi level sistem operasi. Namun Secure Store biasanya lebih lambat, jadi jangan gunakan untuk menyimpan cache data JSON yang besar. Pilihlah wadah penyimpanan yang tepat sesuai dengan tingkat sensitivitas datanya. Dengan menerapkan strategi persensitivitas yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Guna merasa aplikasi pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Ini adalah faktor US yang sangat vital untuk retensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali karena setiap kali dibuka terasa aplikasi yang rusak atau belum selesai. Persistensi mengubah aplikasi dari sekedar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi yang mengenal penggunanya. Lanjut yang keenam, itu integrasi keselamatan Decentral Truth. Nah, dalam bab 10 kita akan belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau global state agar dapat konsisten. Nah, yang pertama di situ ada single source of truth dalam konsep tauhid. Dalam prinsip utama global state management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke start. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang manusia hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, itu Allah SWT dan firman-Nya. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai. Surah Al-Imran ayat 103. Nah, jika setiap manusia membuat standar kebenarannya sendiri-sendiri, dan dunia akan kacau, persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Yang kedua, menghapus proof drilling dan hubungan langsung. Masalah proof drilling ini terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara atau grandparent, child hanya untuk mendapatkan data solusi global state. Memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Nah, dalam Islam ini mirip konsep tidak adanya perantara dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat. Quraisy Abu Quraisy 166. Justin menghilangkan birokrasi. Prof. Islam memiliki birokrasi spiritual. Setiap muslim di level manapun dia berada memiliki hak akses langsung ke store alamat Allah kapan saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, Celester dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik Celester mengajarkan kita efisiensi. Ambil hanya data yang kamu butuhkan, ambil ke sisanya. Jika sudah berubah pada bagian yang kita pedulikan, kemudian kita tidak boleh bereaksi. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang. Ia tidak akan merender menanggapi konsep artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhirannya dan mengambilkan noise yang hanya memenuhi CPU hatinya. Lanjut, itu ada rangkuman. Yang pertama ada the proof dialing problem. Di situ ada keterangan palsu. Membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat erat. Lalu solusinya itu butuh teleproses data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Lanjut, di situ ada the proof dialing problem. Oke, tadi ini sama. Oke, sama. Lanjut aja yang kedua, di sini ada Context API yang di dalamnya ada provider dan consumer. Mirip pengumuman sekolah, satu sumber suara didengar semua orang. Lalu ada base use case, ideal untuk data yang jarang berubah seperti tema atau attention user. Kelemahannya yaitu ada kurang efisien untuk data yang sering berubah cepat karena bisa memicu render massal pada seluruh aplikasi. Lanjut yang ketiga ada Justin Architecture, manajemen state modern yang menggeser dominasi reduksi. Itu di dalamnya ada minimalis tanpa boilerplate rumit, cukup satu hook insertor. Lalu ada hook first, sangat intuitif bagi pengguna React, ringan dan cepat, sangat cocok untuk mobile. Lalu yang keempat ada selector. Di dalamnya ada yang pertama itu select only what you need. Komponen seharusnya hanya mendengarkan perubahan pada variabel spesifik, bukan seluruh store. Optimasinya itu ini mencegah zoom detail yang itu komponennya ikut merender ulang pada data miliknya tidak berubah. Lanjut yang terakhir ada state precedence. Di dalamnya ada middleware versus fitur otomasi Justin untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal. Lalu ada hydration, proses membuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka sehingga user tidak perlu login ulang atau kehilangan kerajaan belanja. Oke, sekian dari pembahasan materi bab 10 kali ini. Kalau ada salah kata atau penyampaian yang terskip mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.